Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Hela. Sibuk ya? Ya, begitu. Iya, sangat sulit kita ketemu tuh Kak, meskipun satu sekolahan ya. Ini mengenai rencana observasi gitu kan, ada yang harus kita obrolin dulu sebelum kita observasi. Nah, pada saat nanti observasi itu Bu Yuli mengambil kelas berapa ya? Kelas 11-8. 11-8 ya. Untuk kebetulan kan Bu Yuli matematika ya. Nah, kira-kira untuk nanti pada saat observasi Ibu Yuli mau menyampaikan materi tentang apa ya? Untuk materinya, babnya itu tentang matriks ya Bu. Untuk subbabnya sendiri yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk matriks. Ya. Jadi itu indikator yang Ibu sajikan berarti itu ya. Iya. Kemudian nanti rencananya metode yang akan dipakai oleh Ibu Yuli dalam pembelajaran materi matriks ini kira-kira metode apa ya Bu? Metodenya discovery terbimbing, jadi tetap anak mencari solusi dari sebuah masalah tapi dibimbing sama saya, jadi tidak seluruhnya itu anak mencari tahu sendiri. Karena kalau untuk matematika lumayan sulit ya Bu, kalau untuk cari sendiri. Betul sekali. Nah, kira-kira kenapa Ibu memilih metode tersebut Bu? Memilih metode tersebut karena ya bagus ya untuk matematika sendiri. Jadi selain anak itu bisa menghitung, mereka juga harus mencari tahu kira-kira rumus itu berasalnya dari mana. Jadi melatih untuk melatih untuk imajinasi anak juga. Jadi matematika itu bukan hanya sembarang saya ngasih rumus mereka ngerjakan itu. Jadi mereka harus cari tahu dulu, oh rumus yang saya sajikan ini benar tidak gitu. Jadi melatih kemampuan anak juga dalam berpikir kritis. Jadi supaya kreativitas anaknya juga tergali ya Bu ya. Nah, nanti rencananya Ibu pada saat observasi ini kira-kira sumber belajarnya atau alat dan bahan yang akan disiapkan apa aja ya Bu? Kalau sumber belajar paling dari buku paket ya yang disediakan dari sekolah, lalu LKPD-nya yang saya sediakan ya hanya sebatas itu saja sih, karena kalau untuk alat yang lain tidak termasuk dalam materi yang saya ajarkan. Jadi buku paket atau buku sumber ya, yang dipakai oleh siswa. Kemudian lembar kerjanya juga ada ya, untuk sebagai bahan siswa mengerjakan materi tersebut itu. Nah, boleh diceritakan nggak tahapan-tahapan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan pada saat observasi? Kalau untuk tahapannya yang pertama pasti stimulus dulu ya, dari mulai. Jadi nanti saya akan ngasih rumus awal dulu seperti apa, tapi tanpa disertakan contoh dan lain sebagainya. Nanti saya kan materinya tentang penjumlahan dan pengurangan ya, otomatis itu akan lebih dari satu bentuk matriks. Ada 2 bentuk matriks. Nanti saya kasih stimulus dulu kalau yang bisa dijumlahkan itu seperti apa. Nanti saya kasih permasalahan. Jadi permasalahannya itu ada berbagai pasangan matriks. Nanti mereka berdiskusi dengan teman-temannya, kira-kira dari yang hipotesis yang saya kasih dari awal itu kalau diaplikasikan ke pasangan-pasangan itu mana pasangan yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan atau mana yang tidak bisa. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata tidak semua pasangan matriks itu bisa dijumlahkan karena ada syaratnya, yaitu salah satunya kan dengan ordonya itu harus sama seperti itu.
Jadi ada stimulus, kemudian siswa diberikan pertanyaan pemantik atau permasalahan, kemudian nanti siswa diskusi, gitu ya. Nanti setelah itu baru menyimpulkan. Oke, siap. Nah, dari sekian banyak tahapan-tahapan yang akan Ibu sajikan nanti di observasi, kira-kira persiapan dokumen apa saja yang akan Ibu buat untuk pembelajaran ini? Kalau dokumen yang pasti modul ajar ya Bu. Lalu yaitu tadi sumber ajarnya, lalu LKPD-nya. Lalu kalau selain dokumen, jadi materi sebelumnya saya sudah ajarkan anak itu harus paham dulu matriks itu seperti apa. Karena kalau mereka belum paham matriksnya seperti apa, kalau untuk ke tahap-tahapan selanjutnya itu akan sulit. Jadi yang penting itu selain dokumen juga pemahaman dasar anak dulu tentang materi yang akan saya ajarkan. Jadi materi sebelumnya harus dikuatkan dulu gitu ya, supaya anak-anak betul-betul paham. Nah, menurut Ibu Yuli, kira-kira bagian materi apa yang dianggap sulit oleh siswa pada materi ini, Bu? Kalau untuk kesulitan, karena ini ya Bu, untuk materi yang ini sebenarnya kalau menurut saya itu tidak terlalu sulit ya, karena balik lagi ketika mereka sudah paham bentuk matriks itu seperti apa, ketika saya bawa ke materi-materi selanjutnya itu akan mudah, karena materi apalagi untuk penjumlahan dan pengurangan ini hanya untuk itu gampangnya, karena mungkin kalau bahasa kasarnya itu pelajaran SD ya, karena hanya tinggal menjumlahkan dan mengurangkan bilangan real, hanya saja nanti dibentuknya itu dalam sebuah kotak-kotak gitu aja. Jadi untuk kesulitan kalau mereka sudah paham penjumlahan dan pengurangan bilangan real itu gampang untuk mengerjakan materi yang ini. Jadi tetap ya untuk mengatasi kesulitan materi yang dianggap sulit itu pemahaman awal yang harus dikuatkan. Iya. Nah, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti? Kalau kompetensinya yang pasti mereka ya sesuai indikator ya, mereka bisa memahami cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk matriks, lalu bentuk matriks seperti apa sih yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan, karena tidak semua pasangan matriks itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Lalu yang paling penting saya itu pingin anak-anak itu bisa mau untuk belajar matematika, karena yang balik lagi ya Bu ya, karena pelajaran saya itu dianggap sangat sulit bagi anak, jadi kadang anak itu untuk belajar aja susah gitu kan. Makanya saya pengen anak tertarik dulu untuk belajar. Ketika mereka sudah tertarik, insya Allah untuk mengerjakannya pun mereka bisa. Jadi Ibu berharap dengan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak pun ikut tertarik untuk belajar matematika. Nah, menurut Ibu yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini apa ya, Bu? Kalau khusus masalah materi kayaknya nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena ya itu balik lagi, karena sebenarnya materi ini tuh hanya materi dasar yang mereka pelajarin di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi kalau untuk materi khusus sih tidak ada, hanya saja mungkin anak-anak yang istilahnya kurang tertarik, mungkin itu akan ada perlakuan khusus dari saya, dari mulai mungkin saya samperin atau saya kasih pertanyaan lebih daripada yang lain, mungkin dari situ sih. Ya. Jadi yang tadi bahwa materi atau indikator yang akan Ibu sajikan sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya Bu, untuk tentang matriks itu ya. Iya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu mungkin dari kemampuan siswa dalam memahami matrik ya. Iya. Kemudian bagaimana mengatasi permasalahannya mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, strategi yang disiapkan oleh Ibu tadi dengan membuat berbagai macam alat, bahan ajar gitu ya Bu, kemudian persiapan dokumen dan lain-lain gitu. Oke, harapan Ibu seutuhnya setelah memberikan pembelajaran ini kepada siswa Bu.
Kalau harapan, mungkin semua guru harapannya sama ya, setelah kita belajar, setelah kita memberi pengarahan ke anak, jadi anak bisa paham apa yang kita sampaikan, lalu berguna untuk nanti mereka ke depannya. Dan yang paling penting itu lebih ke karakter anak, bagaimana kita dari segi misalkan kayak diskusi, bagaimana mereka untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya, saling menghargai pendapat dari teman-temannya. Mungkin harapannya itu sih yang paling penting. Terakhir ya Bu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira nanti keberhasilan Ibu dalam menyampaikan materi pada pembelajaran matriks ini, kalau di rentang 1 sampai 10 kira-kira ada di kisaran berapa ya Bu? Kalau keberhasilan ya, kalau saya lihat dari segi materinya ya Bu ya, kalau dari segi materinya karena semuanya itu materi dasar, ya minimal ya saya yakin 9 bisa lah. Karena kalau 10 kan sempurna banget, gak mungkin ya Bu ya. Ada saja mungkin anak yang ya nggak paham karena nggak fokus dan lain sebagainya kan, jadi ya 8-9 lah 8 bisa ya Bu. Nah, dengan alasan bahwa memang ini sebenarnya materinya mudah dipahami, Iya, mudah. ya semua anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Iya. Ya, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan di hati saya sudah terjawab semua. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti observasinya juga berjalan lancar. Amin. Kita akan bertemu lagi di observasi kalau nggak salah minggu besok ya Bu, pertemuan Iya, boleh. di kelasnya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, Mohon maaf Ibu, mengganggu sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mulai, absen dulu ya. Yang nggak datang hari ini siapa? Devi Agustin, kenapa? Sakit. Siapa? Rizka. Sakit juga. Oke, perhatikan dulu ya. Sebelum Ibu masuk materinya, kita ulang dulu materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, matriks ya. Kemarin definisi matriks itu apa? Sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi atau persegi panjang. Oke, jadi kemarin matriks Ibu udah jelaskan, yaitu sekelompok bilangan di mana bilangannya itu disusun dalam bentuk persegi atau persegi panjang, tergantung jumlah baris dan jumlah kolomnya. Dan biasanya kalau matriks kumpulan bilangannya itu ditutup dengan tanda kurung. Oke, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, sebelum masuk materinya, kita buat kelompok dulu ya. Yang paling depan balik badan, ngadep ke yang baris keduanya. Yang baris ketiga madep ke yang baris keempat. Kamu berempat. Yang dua sama ini ah. Gabung sama siapa? Nur Fadilah sama Laila di sini. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan ada benih-benih aja. Hah? Ya sudah, berarti kalian lebih baik berdua saja. Berenam aja, berenam. Sini si Aksan sama siapa? Kesini aja, Fatir. Bentar sayang.
Nah, kamu bertiga berarti. Kamu bertiga. Kamu bertiga. Oke. Sebelum mengerjakan, perhatikan dulu ke depan. Untuk menjumlahkan matriks, menjumlahkan atau mengurangkan suatu matriks, ini karena penjumlahan dan pengurangan, berarti matriksnya lebih dari satu. Syaratnya, yang pertama, dua buah matriks bisa dijumlah atau dikurangi jika itu ordonya sama. Oke, sebelumnya, ordo itu apa? Oke, kemarin itu ordo itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom. Jadi, jika dua buah matriks dia ordonya atau jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, maka kedua matriks itu bisa dijumlah dan bisa dikurangi. Nah, di situ ada LKPD-nya. Di sana ada 10 pasangan matriks dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, tugas kalian silahkan identifikasi dari nomor 1 sampai 10 pasangan mana yang bisa dikurangi atau dijumlahkan. Dimana syaratnya adalah ordonya harus sama. Sok, silahkan kerjakan. Oh ya, yang pasangannya benar, angka yang nomor satunya di checklist. Kalau yang salah itu disilang aja. Udah? Udah. Sudah semua? Nomor 1 sampai 5, boleh. Sok, siapa yang mau maju? Arsi, boleh Arsi. Nih, ini aja. Nomor 1 bener nggak? Kalau bener checklist, kalau salah silang aja. Nomor 5 aja. Dah, oke, kita dulu. So, kasih jelasin kenapa nomor 1 salah. Ayo belajar ngomong. Ngadep sana, temennya di sana. Gak apa-apa, ayo. Nomor 1 kenapa salah? Karena ini cuma 2. Apanya? Ordonya cuma 2. Ordonya cuma 2. Angkanya cuma 2. Ordonya barisnya berapa ya nomor 1? 2. Barisnya 2, kolomnya? Kolomnya 1. Yang ini barisnya 3, kolomnya cuma 1. Jadi beda, soalnya yang pertama 2, yang keduanya 3. Oke, bagus. Nomor 2? Kalau yang kedua, yang pertama barisnya 2. Yang Terus ketiga, yang keduanya pasannya? barisnya 3. Tidak bisa, oke. Yang ketiga benar. Kalau yang ketiga, apa sih, kolomnya sama 3, terus ini juga sama 3. Sama. Bisa. Nomor 4 itu salah karena yang ini cuma 2, sebelahnya 3. Yang kelima, kolomnya 2, barisnya 3, itu sama. Oke, yang Arsi jawabannya benar apa salah? Oke, sekarang nomor 6 sampai nomor 10. Oh, boleh. Itu dulu. Ini.
Ini apa ini? Nih, jelasin. Jadi yang pertama itu nomor 6. Alasan nomor 6 salah itu karena ordo yang sebelah kiri itu 2 kali 1, sedangkan yang sebelah kanan itu 3 kali 1. Lanjut. Yang nomor 7 benar karena ordo yang sebelah kiri itu Lanjut. sedangkan yang sebelah kanan itu 1 kali 2. Yang salah karena yang sebelah kiri itu ordonya 2 kali 2, sedangkan yang kanan itu 3 kali 2. Nomor 10. Oh, 9 ya. Ordo sebelah kiri itu 2 kali 1, sedangkan yang kanan itu 2 kali 1 juga. Oke, makasih ya Rehan. Oke, jawabannya benar nggak? Benar. Oke, udah. Berarti sampai ini paham ya? Jadi jika dua matriks itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika ordonya sama. Oke, maka yang selanjutnya itu dua buah matriks bisa dijumlah dan dikurangkan jika anggotanya itu bersesuaian. Maksudnya apa? Jadi misalkan ibu contohnya di sini aja ya. Contohnya misalkan ada matriks yang pertama anggotanya A, B, C, D, di mana ordonya 2 kali 2. Lalu dia dijumlahkan atau dikurangi ya. Jadi boleh plus, boleh min. Dengan satu matriks lagi, anggotanya misalkan E, F, G, H, di mana sama-sama ordonya itu 2 kali 2. Maka kamu bisa jumlahkan anggota yang bersesuaian itu yang baris dan kolomnya sama. Jadi A di sini bisa dijumlahkan dan dikurangi dengan pinter. Lalu B dengan pinter. C dengan G. Terakhir D dengan A. Oke. Di sini tugas selanjutnya kan yang benar itu nomor 3, 5, 7, 9, dan 10. Maka silakan kalian jumlahkan dan kurangi ya. Jadi nomor 3 itu pasangannya siapa? Pasangannya apa nomor 3? 2. Ordonya berapa? 3. Coba mana ibu lihat. Oh, barisnya 1 ya. Misalkan yang nomor 3 ya, 2 min 2, 0. Pasangannya itu 2 min setengah dengan negatif 2. Nah, tugas selanjutnya, kedua pasangan matrik ini, kamu pertama jumlahkan dulu, lalu hasilnya berapa, lalu selanjutnya setelah dijumlahkan, kamu dikurangi. Nah, hasilnya pun berapa. Oke? Silakan langsung kerjakan di kertasnya aja. Diskusikan sama temennya masing-masing.
Ini lagi video ya. Naon? Duh, jangan deh. Bohong bisa. Absenmu dulu. Nah, ini Aurel tuh. Ini sekarang udah bisa. Emang kenapa? Ibu tau gak sih, pagi-pagi Alan Aurel kamu kelas berapa? Aku tuh udah gak ngeliat ya. Gija kak. Udah kan cek ibu ge. Apa? Oke, sabar. Mana? Oh iya? Udah sok lanjutin. Kasih ya, Mas. Yuk. Kamu istas. Mana berantakan? Nomor 10 gini deh. Ini jadiin perperan atau kesep. Bukan, tapi Ini kamu ini nomor seberapa? 7. Ini penjumlahan. Bukan jadi pakai bahasa Sunda. Ini jadikan pecahan dulu. Jadi misal ini teh min 2. Ini mau ditambah dikurangi. Ditambah min setengah. Nah, ini kan pecahan, ini bukan kan? Ya. Maka yang bukan pecahannya kamu jadikan pecahan. Nah, ini 2, ini pun harus 2. Ini ada berapa? 1. Berarti di dia berapa? 2 dari mana? Ininya kalikan sama ini. Iya, min 4. Berarti berapa? apa? 5 dari mana? Hah? Ini Min 4 tambah min 1 berapa? Min 5 per 2. Yuk. Sudah? Seimbang sama mulut saya. Seimbang sama mulut. 7X. Kalau variabel sama angka bisa dijumlah nggak? Ya udah. Gitu aja. Nah, pengurangannya mana? Tidak dasar. Ini baru penjumlahan. Ini min setengah tahu ya.
Ini misalkan oh dikurangi dulu. Oh. Nggak tahu. Ini kamu dikurangi dulu, dijumlah dulu. Ini 2 tambah 2. Iya. Ini min 2. Ini harusnya yang ininya pengurangan. Ini pengurangan, tapi ini kamu ini bener, ininya bener, ininya salah gimana sih? Yang ini jumlah, nah ininya aja yang depannya kebalik, benerin aja. Dah. 2, 3, 4, 6. Jalan. Sudah kita mulai kayak 1 nomor 3. 2, 3, 4, 6. Oke, yang udah nomor 3 siapa? Ada yang mau maju nomor 3? Ayo, Orel boleh. Udah tulis aja dulu. Yang udah nomor 5. Sini atuh. Ayo Reni mau maju. Nomor 5, nomor 5. 7 boleh. Yang nomor 5 ada yang mau maju nggak? Boleh. Dikasih space ya. Itu plus aja dulu yang. Ini plus dulu. Cukup nggak nih? Aura. Sini Randy nomor 7. Nomor 9. Aurel dan Aurel. Bener tuh. Ini aja, Bu. Penjumlahan sama pengurangan ya. Apa pakai aja tuh. Di sini. Oh. Nih di sini. Ini Jawaban yang dunia aja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang pengurangan, tinggal yang pengurangan. Boleh. Dah? Ini yang apa? Ini yang jumlah. Oh ini penjumlahan. Yang ini pengurangan. Boleh. Sok udah boleh duduk. Betul nggak, Bu? Pengurangannya itu baru dijumlahin. Tinggal dikurangi. Oh iya, Bu. Iya tinggal yang dikuranginya. Oke, nomor 9. Ini mah udah, yang belum. Kelompok yang belum. Tuh, sini. Kamu udah. Lah kan sama si Randy. Sini, Cesa. Nomor.
Gila, Pak. Gitu, Bu. Nah, sok lanjutin. Iya, minta. Tuh tinggal 8 dikurangi min 2 berapa? Ini kan ganti jadi minim. Jadi ini plus jadi 10. Bapak. Betul banget. Emang 10, Bu? Embuh. Nomor 10. Nih. Apa? Udah selesai. Dari mana? Pengurangannya? Yang ininya dikasih tahu atau ini jangan digabung di bawah aja. Nah yang pengurangnya di bawah ini proses. Oh iya. Dah? Ya makasih ya. Dah? Dah oke, kita mulai dari nomor 3 dulu. Pertama yang penjumlahan dulu ya. 2 ditambah 2 4, benar. Min 2 ditambah min setengah. Oke, kita tulis sampingnya ya. Min 2 ditambah min setengah. Ingat, kalau yang satunya pecahan itu tidak boleh langsung dijumlah atau dikurangi. Maka harus dijadikan pecahan. Maka ini penyebutnya berapa? 2. Yang depan pun penyebutnya harus 2. Yang belakang sudah ada min 1, berarti yang di depan berapa? Min 4. Maka hasilnya min 5 per 2. Oke, bagus. Coba dulu ya yang penting. 0 ditambah min 2. Hasilnya min 2. Benar? Benar. Oke, sekarang yang pengurangannya. 2 dikurangi 2 0, pinter. Nah yang ini berarti min 2 dikurangi min setengah. Ke negatif ketemu negatif jadinya positif. Positif setengah. Berarti yang di belakangnya setengah, yang di depannya min 4 per 2. Min 4 tambah 1 negatif 3 per 2, maka ini harusnya 1. Negatif 1 per 2. Oke. 0 dikurangi min 2. Jadinya 2 karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Oke, bagus. Nomor 5. 6 ditambah min 2 hasilnya 4. Pinter. Min 1 tambah 5 hasilnya 4. 0 tambah 7 7. 3 ditambah 10 13. Pinter. Negatif 4 ditambahnya sama 0. Jadi hasilnya min 4. 2 ditambah negatif 9 negatif 7. Hasil pengurangannya 6 dikurangi min 2 8, bagus. Min 1 dikurangi min dikurangi 5 ya. Min 1 pasangannya 5, jadinya min 6. Bagus. 0 dikurangi 7, negatif 7. 3 dikurangi 10, pinter. Min 4 dikurangi 0, jadi min 4. 2 dikurangi negatif 9, jadinya 11, pinter. Nomor 9 dulu. 6 ditambah 1 7, bagus. 3-nya ditambah 1 4. Lalu 2 ditambah 0 4 tambah 2 6.
6 dikurangi 1, 5. Lalu 3 dikurangi 2. 2 dikurangi 0. Terakhir 4 dikurangi 2. Pintar, bagus. Aduh, ini gimana itu? Aduh, ini bahaya. Ini harusnya positif dan negatif. Oke, positif dulu. 2 tambah 4. Benar. 5 tambah setengah. 11 per 11 per 2. Lalu 8 ditambah min 2. 6, benar. 2 dikurangi 4, min 2. 5 dikurangi setengah. 9 per 2, benar. 8 dikurangi min 2, 10. Oke. X ditambah, oh yang plus, jadinya X plus 7 saja, benar tidak? Benar. Lalu yang Y-nya 7 plus Y saja, benar tidak? Kenapa tidak bisa dijumlahkan? Tidak bisa bersatu, kenapa? Karena apa? Oke, karena ketika ada variabel dan angka dijumlahkan atau dikurangi, itu tidak bisa digabungkan. Maka ketika ada X ditambah 7, maka biarkan X plus 7 saja, tidak perlu dijumlahkan. Oke, sampai sini paham semua? Oke, kita rangkum dulu. Maka tadi dari awal, jika dua buah matriks dijumlahkan dan dikurangkan, yang pertama syaratnya apa? Ordonya harus sama. Maka setelah ordonya sama, yang bisa dijumlah dan dikurangi anggotanya harus bersesuaian. Oke, Ibu mau minta 2 orang buat melakukan refleksi. Yang berani? So, 1 orang perempuan. Siapa yang mau refleksi? Refleksinya ini yang pertama, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Lalu perasaan kamu setelah belajar seperti apa? 2 aja. So, 1 orang perempuan siapa yang mau? Ayo belajar untuk berani berbicara. Ayo perempuan 1, laki-laki 1. Atau mau ditunjuk aja? Tunjuk aja. Oke, absen nomor 6. Kok dia tahu nomor 6? Aurelia Putri. Asik banget. So, Aurel. Aurel, apa yang dari pelajaran hari ini, apa yang bisa kamu dapatkan? Wawasan apa? Wawasan dalam mengetahui matriks. Matriksnya diapain? Ya dipelajari. Tahu syarat-syarat. Tahu cara menjumlahkan? Kurang sama tambahan. Oke. Oke, perasaan kamu setelah belajar gimana? Senang pusing nggak? Oh, enggak. Boleh tepuk tangan. Oh ya, sekarang bulan apa? So, kaki lah. Nah, so apa yang kamu pelajari hari ini? Setelah mempelajari ini, saya dapat mengetahui pengurangan dan pertambahan matriks. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya ordernya harus sama. Oke, pinter. Terus
Bagaimana perasaan kamu setelah belajar? Bahagia banget, Bu. Kenapa bahagianya? Kenapa bahagianya? Pelajarannya gampang, Bu. Ternyata matematika itu tidak. Tidak sulit. Oke. Oke, udah ya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sedang tidak baik-baik aja ya, Bu? Iya, maklumlah cuaca ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah Bu Yuli kita bisa ketemu lagi setelah beberapa kali kita kemarin ketemu waktu kita ke observasi ya. Kita juga ngobrol banyak. Kemudian minggu berikutnya kita ketemu di kelas ya Bu ya. Saya ikut belajar bareng dengan Ibu pada saat observasi. Kemudian sekarang kita ketemu lagi. Saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu untuk mengundang, ingin ngobrol juga tentang apa yang sudah terjadi di kelas, apa yang sudah kemarin kita laksanakan sama-sama ya Bu ya. Nah sebelum itu jadi tujuan kita pada hari ini ngobrol bersama Bu Yuli itu tentang apa Bu? Tentang refleksi ya. Refleksi ya. Tindak lanjut. Tindak lanjut dan refleksi yang dulu pernah kita rencanakan Bu ya. Tuh. Nah, bagaimana perasaan Ibu Yuli terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin? Rasanya deg-degan ya Bu ya. Ya manusiawi kalau misalkan lagi asal perasaan beda kalau yang merhatikan anak sama teman sejawat. Kalau sama anak mau mungkin setiap hari kan ya diperhatikan sama anak, kalau sama teman sejawat kan ya dengan kegiatan seperti ini baru kita diperhatikan gitu ya. Ya tapi selain itu ya yang pasti seneng ya Bu ya, karena istilahnya dengan kegiatan seperti ini kan saya bisa tahu, mungkin Bu Ella bisa ngasih tahu saya bagaimana kekurangan saya ketika di kelas, mungkin seperti itu. Kemarin pada saat di kelas cukup meriah ya Bu ya, anak-anaknya Kebetulan rame padahal itu pelajaran kalau matematika ya Bu ya. Saya senang melihatnya, biasanya rata-rata kan siswa itu kalau pelajaran matematika itu agak gimana gitu ya. Iya. Kalau boleh ini sih ya bisa diceritakan kembali kemeriahan kemarin di kelas, kemudian area pengembangan dan tahapan langkah pembelajaran yang dilakukan Ibu kemarin tuh bisa seheboh gitu anak-anak gimana Bu? Untuk langkah mungkin sama aja ya, sama kayak yang lain. Pertama saya ngasih tahu dulu tujuan pembelajarannya, yaitu kemarin kan tentang penjumlahan dan pengurangan 2 buah matriks. Setelah itu saya ngasih tahu syaratnya dulu, karena kan tidak semua pasangan matrik itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan, ada syaratnya. Saya kasih tahu anak, lalu anaknya kita bagi kelompok terdiri dari 4 orang, lalu diberikan LKPD di mana anak itu menentukan dari pasangan-pasangan matriks yang saya kasih itu mana yang bisa dijumlahkan dan mana yang tidak. Ya mungkin karena yang kerja kelompok ya Bu ya, yang bikin anak itu heboh mungkin karena komunikasi sama sesama temannya. Lalu setelah itu anaknya maju satu persatu, setelah mereka berdiskusi dengan teman-temannya, maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu setelah itu baru saya mulai masuk ke cara menjumlahkan dan mengkurangkan matriksnya. Dan alhamdulillah
karena anak itu melalui diskusi jadi bisa berbagi informasi dengan sesama temannya, maka saya pun tidak terlalu kesusahan untuk mengajarkan. Jadi selain di sananya ke saya, anak-anak pun bisa bertanya ke teman-temannya karena mungkin kadang anak itu lebih paham bahasa temannya dibanding bahasa gurunya sendiri. Eh, Sangat menarik ya Bu ya. Jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu tidak semua guru paham gitu ya. Dari kemarin target area pengembangan yang kita bicarakan pada saat praobservasi, menurut Ibu apakah sudah mencapai target yang diharapkan? Kalau masalah target, kalau target pengetahuannya saya rasa sudah cukup ya Bu ya, karena kemarin setelah observasi pun saya kasih soal ke anak-anak banyak yang bisa mengerjakannya gitu kan. Karena kan kalau yang namanya matematika itu bisa dilihat bisa tidaknya ketika mereka mengerjakan latihan yang saya kasih. Kalau area kesukaan anak terhadap pembelajaran, yaitu karena balik lagi karena pembelajaran saya itu sulit untuk dipahami dan jangan untuk dipahami, kadang anak untuk belajar aja itu sulit untuk menumbuhkan rasa niatnya itu. Makanya kemarin saya coba untuk dengan cara diskusi sama teman-temannya biar saya tahu mana nih anak yang aktif dan tidaknya gitu. Nah dari diskusi kemarin alhamdulillah ketertarikan dari kemarin itu kan bisa Ibu lihat ya, semua anak itu aktif gitu. Saya pun senang lihatnya gitu kan, anak-anak aktif belajar karena ya itu mungkin yang diharapkan semua guru gitu kan, semua anak itu bisa memperhatikan, bisa memahami, setelah itu anak bisa mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Jadi kalau saya lihat kemarin itu di kelas, biasanya ketika guru matematika memberikan soal, anak-anak tuh diam mengerjakan soal. Kalau kemarin Nunggu kan temen heboh, dulu. dia biasanya nunggu temen yang pinter gitu. Kalau kemarin semua heboh. Iya gitu. bisa mengerjakan Iya. alhamdulillah. Terus biasanya kan saya disuruh ke depan tuh sulit. Ini saya bu gitu. Jadi menurut saya sepertinya pengembangan yang target Ibu itu tercapai ya, melampaui ekspektasi mungkin ya. Nah, di samping pencapaian target yang lumayan menurut saya sih bagus, apakah Ibu menghadapi kendala pada saat pembelajaran kemarin itu di kelas, pada saat kegiatan pembelajaran itu ada kendala atau mungkin Ibu merasa ada ini kurang maksimal nih, ada yang kurang gimana Bu? Kalau kendala, baik lagi Bu ya, karena sistemnya diskusi, itu kegaduhan itu yang kadang sulit untuk kita redam. Kadang anak-anaknya malah heboh sendiri di luar kendali, makanya mungkin ya kendalanya dari situasi belajar mengajarnya yang bukan efektif ya, lebih ke kurang kurang bisa dikontrol gitu, Iya. gerak-gerik anak-anaknya. Jadi pada saat pemindahan siswa yang tadinya di isinya masing-masing, kemudian perpindahan ketika diskusi kelompok dan Nah, iya. presentasi itu ya Bu. Nah itu yang paling sulit itu kan ketika presentasi ya, kan anaknya gaduh kan, jadinya ya mungkin kendalanya lebih ke mengkondisikan anaknya harus lumayan ekstra seperti Iya. itu. Menurut Ibu itu terjadi kenapa Bu tadi? Terjadi kan ya itu ya, mungkin karena anak terlalu excited gitu kan Iya. terhadap pembelajarannya, dan saya pun tidak memberikan larangan apapun ketika dalam pembelajaran, senyamannya mereka ketika belajar. Cuman kan yang namanya kelas itu kan tetap harus ada kesepakatan ya, apapun yang terjadi itu harus ada rules yang tidak boleh mereka langgar gitu. Dari mulai mereka tidak boleh mengganggu teman yang lain dengan cara ya kayak ketika pembelajaran malah ribut gitu kan, itu kan harus tetap dikendalikan gitu. Ya mungkin dari situnya yang harus saya coba untuk ya kita refleksikan lagi gitu, kita tindak lanjut apa solusinya. Ya, jadi kendala yang kemarin Ibu rasakan itu mungkin dari mengendalikan situasi kelas pada saat diskusi ya, karena memang respon anak yang sangat excited itu mengikuti seperti game mungkin ya Bu ya, Iya, itu mengerjakan soal tapi dalam bentuk game, jadi anak-anak semuanya antusias sekali. Jadi
mungkin tadi Ibu katakan harus tetap rule atau aturan diterapkan pada anak Ibu ya. Nah, jadi rencananya nanti kalau kedepannya Ibu kembali misalkan memakai metode itu, nah hambatan-hambatan yang tadi Ibu utarakan itu, kira-kira rencana Ibu untuk mengatasinya nanti bagaimana Bu? Kalau cara mengatasinya mungkin lebih yaitu ya tadi kita buat sebelum pembelajaran kita buat kesepakatan dulu sama kesepakatan sama anak-anaknya. Mereka harus tahu ketika orang lain berpendapat itu mereka harus seperti apa. Lalu ketika mereka pun mau mengungkapkan pendapat itu aturannya seperti apa. Tidak asal mereka mengacu katakan atau tiba-tiba maju ke depan gitu kan tanpa saya perbolehkan, malah mereka maju dengan sendirinya. Ya mungkin balik lagi kita harus buat kesepakatan mengajar dari awal. Jadi tadi Ibu sendiri yang menyampaikan bahwa kendala itu tetap ada ya dalam pembelajaran, kemudian Ibu juga menyampaikan bahwa untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi itu Ibu berusaha untuk kembali ke kesepakatan kelas Ibu ya, menjelaskan kembali rule-nya, aturan-aturan mainnya gitu, supaya anak-anak tetap kita yang memegang kendalinya Ibu ya. Nah, sangat menarik ya Bu ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran yang kemarin itu Bu, kira-kira untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran kemarin itu untuk mengatasi hambatan itu, kemudian untuk merealisasikan perubahan-perubahan yang nanti akan Ibu laksanakan, itu kira-kira kapan ya Bu waktunya? Kalau untuk waktu Kita kemarin ya Bu ya, waktu minggu kemarin ya. Kalau untuk waktu mungkin yang ketika saya mulai pembelajaran lagi ya Bu ya di kelas, bukan hanya di kelas itu, mungkin di kelas lain pun saya akan coba terapkan, karena ketika saya terapkan di satu kelas pun ternyata respon anak itu luar biasa gitu ya. Makanya saya nanti coba untuk menerapkan lagi di kelas-kelas lain. Mudah-mudahan dengan penerapan metode itu anak-anak yang lain pun yang tadinya sulit untuk belajar, yang tadinya kurang tertarik untuk belajar, malah mereka mau untuk belajar pelajaran saya gitu kan. Masalah yang tindakan untuk kendalanya ya itu yang tadi mungkin saya pun harus membuat peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan lagi dengan kelas lain, karena mungkin kan antar kelas itu berbeda-beda ya Bu anak-anaknya. Jadi mungkin kesepakatannya pun harus berbeda dengan antar kelasnya gitu. Jadi mungkin tindak lanjutnya ya seperti itu. Untuk kapannya ya mudah-mudahan ketika saya masuk kelas di kelas manapun itu bisa diterapkan, dan anak, karena untuk saya ya terutama saya sebagai guru matematika itu untuk anak tertarik aja itu sangat sulit gitu kan. Jadi ketika kemarin saya menerapkan metode itu anak malah tertarik, tidak ada satupun anak yang istilahnya diam saja. Itu kan membuktikan oh ternyata anak-anak itu sebenarnya bisa, hanya mungkin bagaimana caranya saya sebagai guru itu cari metode atau pembelajaran yang menurut mereka itu bisa menarik. Jadi rencana tindak lanjut akan secepatnya mungkin di pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Nah, dari rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu kira-kira kan barangkali Ibu butuh dukungan atau apa itu supaya rencana tindak lanjut Ibu ini berhasil dan membuat pembelajaran Ibu ke depannya lebih baik lagi. Ini sudah baik, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kira-kira Ibu membutuhkan support apa nih Bu, atau dukungan apa gitu untuk mendukung acara rencana tindak lanjut? Kalau dukungan dari teman atau dari pimpinan fasilitas atau kalau yang Ibu rasa ingin? Kalau dukungan mungkin lebih ke saya harus lebih sering komunikasi ya sama rekan sejawat, terutama mungkin
ya sesama matematika atau malah rekan yang lain, karena setiap guru itu kan punya metodenya tersendiri ya. Apalagi kan kalau saya sih nggak terlalu banyak praktek ya, jadi mungkin metode pembelajaran itu tidak terlalu banyak yang saya ketahui gitu kan. Mungkin dari ibu sebagai guru biologi kan banyak prakteknya ibu ya. Jadi banyak metode yang diajarkan gitu. Mungkin nanti saya komunikasi lagi sama ibu. Kira-kira ibu kalau ngajar pakai metode apa gitu, biar saya coba terapkan di pelajaran saya. Ya mudah-mudahan dari obrolan saya sama ibu atau sama yang lain itu bisa membantu saya dalam proses pembelajaran. Sangat penasaran saya jadinya. Ya, untuk dukungan dan itu sudah mungkin Bu Yuli, terima kasih banyak ya. Ibu, terima kasih Sudah berbagi, sudah bercerita mengenai apa yang kita kerjakan kemarin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bu Yuli untuk menyelenggarakan pembelajaran lebih baik lagi bisa terlaksana, rencana tindak lanjutnya lancar, dan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, boleh, kita bisa ketemu lagi di kelas lagi. boleh ya Bu. ibu, boleh sih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini perasaan Ibu sekarang setelah ngobrol, sekarang ini gimana Bu? Rasanya aduh jujur ya saya deg-degan apa jawab karena bingung mau ngejawab apa ya Bu ya. Cuman karena bolanya pun responnya bagus, jadi ya perasaannya senang ya Bu ya. Banyak hal yang maksudnya kadang mungkin kita ngajar itu ya udah sebatas ngajar gitu tanpa kita tahu loh tanpa kita lihat respon anak itu sebenarnya seperti apa sih gitu tuh kan. Nggak semua anak itu kan, apalagi pelajaran saya nggak semua anak itu responnya baik gitu kan. Nah setelah kita tahu respon anak itu tidak baik, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita kan nggak bisa asal diem aja gitu kan, harus ada hal yang harus kita rubah sehingga bukan hanya 1-2 anak sekelas mungkin bisa untuk belajar pelajaran saya gitu kan. Makanya perasaannya seneng gitu karena dari sini saya bisa tahu apa kekurangan saya gitu kan. Bu Ella bisa ngasih tahu refleksinya seperti apa biar saya pun kedepannya bisa lebih baik, mungkin seperti itu. Ya, itu sebuah ungkapan dari hati dan juga sudah seperti kesimpulan yang Ibu buat dari segala hal yang kita obrolkan dari awal, bahwa Ibu ingin membuat perubahan di dalam pembelajaran matematika yang biasanya kaku gitu ya. Iya. Kemudian Ibu menerapkan metode lain yang membuat anak menjadi antusias dalam pembelajaran matematika. Kemudian Ibu juga barusan menyimpulkan bahwa ada hal yang harus diperbaiki, ditindaklanjuti. Kemudian Ibu juga menyampaikan nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa. Dan perasaan Ibu setelah berbagi hari ini gitu, mudah-mudahan bermanfaat Bu, dan rencana tindak lanjutnya, karena pelajaran matematika itu biasanya pelajaran yang kurang disukai anak-anak. Mudah-mudahan dengan Ibu membuat perubahan, teman-teman rekan sejawat Ibu gitu ya bisa melihat peluang untuk meniru atau meng-ATM apa yang sudah Ibu lakukan, kreativitas Ibu dalam mengajar matematika. Mungkin cukup itu saja Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Nah, nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu di kelas yang berbeda Ibu ya. Terima kasih banyak atas apa yang Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Saya juga jadi nambah ilmu karena saya juga salah satu orang yang kayaknya trauma pelajaran matematika itu selalu susah dan gurunya kaku-kaku gitu. Tapi kemarin kita lihat Ibu menyenangkan sekali pelajaran matematika itu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, Ibu, salam buat keluarga, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.